di jantung rimba tropis yang pekat. Di mana kabut fajar berkelindan dengan aroma tanah basah, hiduplah salah satu makhluk yang paling misterius, yaitu tapir Asia. Melihatnya bagaikan makhluk yang seolah dipahat dari malam dan siang. Dilahirkan dari perpaduan bayang-bayang hitam dan cahaya putih yang benderang. Penampilannya begitu unik sehingga siapapun yang pertama kali melihatnya akan dibuat bertanya-tanya. Tubuhnya mengenakan pola monokrom yang khas. Bagian depan berwarna hitam legam, bagian tengah putih bersih menyerupai kain pelana. Lalu kembali hitam pada kedua kaki dan bagian belakang tubuhnya. Corak tersebut bukanlah sekadar keunikan penampilan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang luar biasa. Di bawah kanopi hutan yang rimbun, ketika tapir berbaring diam untuk beristirahat. Perpaduan warna hitam dan putih itu memecah siluet tubuhnya. Di mata predator yang mengintai dalam kesunyian, tapir tidak lagi tampak sebagai mangsa, melainkan menyerupai bongkahan batu besar yang menyatu dengan lantai hutan. Kamuflase ini terlihat sederhana, namun efektif membantu spesies tersebut bertahan selama jutaan tahun. Meskipun tubuhnya tambun sehingga sering disangka kerabat dekat babi hutan. Namun, kenyataannya garis keturunan tapir justru lebih dekat dengan kuda dan badak. Hewan pemalu ini termasuk kelompok mamalia berkuku ganjil yang telah menghuni bumi sejak zaman purba. Di ujung moncongnya terdapat belalai pendek yang sangat lentur. Belalai kecil ini berfungsi sebagai hidung sekaligus tangan. Digunakan untuk memetik pucuk daun, mengendus keberadaan predator dari kejauhan. Hingga menjadi semacam snorkel alami ketika tapir menyelam atau berendam di sungai untuk mendinginkan tubuhnya dari hawa tropis. Tapir Asia merupakan satwa penyendiri yang lebih menyukai kesunyian malam. Saat matahari mulai tenggelam dan suara hutan berubah menjadi simfoni kehidupan nokturnal, barulah mereka memulai perjalanan mencari makan. Dengan langkah tenang, mereka menyusuri jalur-jalur rahasia di hutan Sumatera. Di balik tubuhnya yang tambun dan langkahnya yang lambat, tapir Asia bukanlah makhluk kaleng-kaleng. Ia bukan sekadar pelengkap ornamen rimba, melainkan sesosok pahlawan tanpa tanda jasa yang memanggul takdir hijau bumi di atas pundaknya. Walau manusia kerap menutup mata, memperlakukan kehadirannya dengan acuh tak acuh, atau bahkan merenggut ruang hidupnya demi keserakahan, sang tapir tetap setia pada tugas purbanya. Tanpa dirinya, hutan hujan tropis akan lumpuh dan kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Di dunia, di mana manusia menuntut upah atas setiap peluh yang menetes, tapir adalah seorang pekebun hutan sejati yang bekerja dalam senyap tanpa pernah mengharapkan imbalan sepeser pun. Setiap malam, saat dunia terlelap, sang pekebun abadi ini memulai giliran kerjanya. Ia berjalan menembus pekatnya belantara, memilih buah-buah hutan yang ranum dengan belalai kecilnya yang lincah. Disinilah keajaiban itu dimulai. Lambung tapir adalah sebuah mesin pengolah kehidupan yang luar biasa. Ia mencerna daging buah, namun membiarkan biji-biji di dalamnya tetap utuh, kuat, dan siap untuk tumbuh. Saat ia menjelajah berkilo-kilometer menjauhi pohon induk, tapir menaburkan biji-biji tersebut ke atas tanah melalui kotorannya. Bersamaan dengan itu, ia juga menyediakan pupuk alami terbaik agar benih tersebut bisa bernapas. Lewat langkah kakinya yang berat, kehidupan baru berkecambah. Pohon-pohon raksasa penopang langit yang menyerap karbon dan memproduksi oksigen untuk jutaan manusia di kota-kota modern bisa berdiri tegak hari ini karena ratusan tahun lalu. Nenek moyang tapir telah menanamnya dengan penuh ketekunan. Namun ironis, manusia yang saban detik menghirup oksigen murni dan bernaung di bawah kestabilan iklim hasil keringat sang tapir, justru membalas utang budi itu dengan sebilah belati pengkhianatan. Istana hijau sang pekebun luluh lantak,
dieksploitasi menjadi hamparan monokultur sawit yang melampaui batas waras, diringi raungan predator mekanis dari mesin-mesin yang membabi buta. Kendati dihantam deru kehancuran yang bising dan intimidatif, Tapir tak pernah mengenal kata purna tugas. Selama detak jantungnya belum padam di atas lantai tanah, ia akan terus melangkah, terus menyemai, dan terus merawat sisa-sisa kejayaan bumi. Ia adalah personifikasi dari ketulusan absolut. Sebuah tamparan sunyi bagi peradaban modern bahwa pahlawan sejati acap kali adalah mereka yang paling rajin kita lupakan. Di balik tubuhnya yang besar dan langkahnya yang tenang, Tapir Asia menyimpan kisah yang begitu memilukan. Ia bukan hewan yang mencari masalah, bukan pula pemangsa yang mengancam manusia. Ia hanyalah penghuni hutan yang kehilangan jalan pulang. Ketika pepohonan ditebang, hutan terbelah oleh jalan raya, dan perkebunan terus meluas, Tapir perlahan kehilangan rumah yang telah diwariskan alam selama ribuan tahun. Dalam kebingungan, ia berjalan mengikuti nalurinya. Tapir tidak pernah berniat mendatangi permukiman manusia. Setiap langkahnya hanyalah usaha mencari jalan pulang di tengah hutan yang semakin sempit. Namun ketika pepohonan yang menjadi penunjuk arahnya hilang, ia pun tersesat. Dengan tubuh yang kelelahan dan naluri yang dipenuhi kebingungan, Tapir berjalan memasuki kebun, melintasi jalan raya. Hingga akhirnya tiba di desa-desa yang asing baginya. Sayangnya, tidak semua kisah Tapir yang tersesat berakhir bahagia. Sebagian memang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke hutan, tetapi tidak sedikit yang justru berakhir tragis. Karena dianggap mengganggu atau tidak dikenali, ada tapir yang dipukul, diburu, bahkan disembelih hingga kehilangan nyawanya. Padahal, makhluk yang pendiam ini sama sekali tidak datang untuk menyerang. Ia hanyalah pengembara yang kehilangan rumahnya. Betapa menyedihkannya nasib seekor tapir. Ia tidak memilih untuk tersesat. Ia hanya mengikuti jejak hutan yang dulu pernah ada, hingga tanpa sadar langkahnya membawanya ke tengah kehidupan manusia. Ironisnya, perjalanan yang seharusnya menjadi pencarian jalan pulang justru menjadi perjalanan terakhirnya. Di balik tubuh hitam putihnya yang khas, tersimpan kisah pilu tentang seekor penghuni rimba yang perlahan kehilangan tempat untuk hidup. Setiap tapir yang tersesat, sesungguhnya mereka sedang menyampaikan pesan, hutan mereka semakin habis. Dan selama rumah mereka terus dirampas, kisah-kisah tragis seperti ini akan terus berulang. Mungkin yang benar-benar tersesat bukanlah tapir, melainkan manusia yang lupa bahwa bumi ini sejak awal bukan hanya milik kita. Hutan hujan tropis Sumatera yang dahulu megah dan riuh kini perlahan kehilangan salah satu penjaga setianya. Satwa unik bercorak hitam putih yang telah menghuni bumi sejak jutaan tahun lalu, kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Keberadaan mamalia herbivora ini di alam liar Sumatera sedang berada di titik nadir. Terdesak hebat oleh serbuan aktivitas manusia yang tanpa henti merusak ruang hidup mereka. Kondisi tapir Asia di alam liar Sumatera kini benar-benar berada di titik nadir. Berdasarkan data riset dan monitoring konservasi terkini, mereka telah memasuki fase kritis yang sangat mengkhawatirkan. Jumlah mereka yang tersisa di seluruh pulau Sumatera diperkirakan hanya berkisar antara 400 hingga 500 individu saja. Angka yang sangat sedikit ini pun harus menghadapi kenyataan pahit, mereka tidak lagi hidup bersama dalam satu hamparan hutan yang utuh dan aman. Populasi mereka yang tersisa kini bagaikan serpihan kaca dari sebuah cermin raksasa yang pecah berantakan. Mereka terpaksa bertahan hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terisolasi di 26 kantong habitat yang kian hari kian menyusut. Rumah mereka telah berubah menjadi pulau-pulau terpencil di tengah lautan sawit dan jalan raya. Kondisi ini membuat antar kelompok tapir mustahil untuk saling bertemu dan menjelajah bebas. Isolasi geografis ini membawa ancaman baru yang tidak kalah mengerikan, yaitu kehancuran genetik.
Karena ruang gerak yang terkunci, tapir-tapir ini terpaksa kawin dengan kerabat dekat mereka sendiri. Akibatnya, keturunan yang lahir memiliki kualitas fisik yang semakin lemah, rentan terhadap serangan penyakit, dan perlahan berjalan menuju kepunahan dari dalam tubuh mereka sendiri. Bagi seekor tapir, sekadar melangkah keluar untuk mencari makan hari ini seperti berjalan di atas ladang ranjau yang tidak terlihat. Jerat-jerat kawat baja yang dipasang oleh para pemburu liar tersembunyi rapat di balik tumpukan daun kering. Walaupun tapir bukanlah target utama para pemburu, jerat besi tersebut tidak pernah memilih korbannya. Satu kali kaki mereka terperangkap, infeksi parah atau kematian tragis sudah pasti menanti. Kehilangan tapir dari ekosistem bukan hanya sekadar hilangnya satu spesies satwa unik bermotif hitam putih. Saat tapir terakhir lenyap dari belantara Sumatera, kita sebenarnya sedang memecat elemen penting yang meregenerasi hutan secara alami. Tanpa sang penyebar biji ini, pertumbuhan pohon-pohon besar penghasil oksigen akan perlahan terhenti, memicu keruntuhan ekosistem hutan Sumatera secara keseluruhan. Waktu terus berjalan, dan ruang bagi sang arsitek kuno ini kian habis disapu keserakahan. Jeritan sunyi dari dalam hutan Sumatera kini menuntut tindakan nyata kita semua. Mengembalikan koridor hijau untuk menyatukan habitat yang terfragmentasi. Menyapu bersih jerat-jerat pemburu di Taman Nasional, serta menghentikan perusakan hutan yang tersisa adalah satu-satunya jalan untuk menyambung napas mereka.